Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju makrifatullah, kita sering bertanya-tanya, apakah ilmu yang kita pelajari sudah benar-benar meresap dalam hati? Apakah makrifat kita kepada Allah hanya sebatas pengetahuan? Ataukah sudah mengakar dan membimbing hidup kita? Ilmu makrifat bukan sekadar teori. Ia adalah cahaya yang menerangi hati, membimbing langkah, dan mengubah cara kita memandang kehidupan. Ketika ilmu ini benar-benar telah meresap, tanda-tandanya akan tampak dalam keseharian kita, dalam ucapan, tindakan, bahkan dalam diam kita. Mari kita renungkan bersama 7 tanda bahwa ilmu makrifat sudah benar-benar bersemayam dalam hati kita. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Silakan tulis solawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Inilah 7 tanda bahwa ilmu makrifat sudah benar-benar bersemayam dalam hati kita. Satu hati menjadi tenang dan pasrah kepada Allah. Tanda pertama adalah ketenangan hati. Orang yang telah mencapai makrifatullah tidak lagi mudah gelisah atau panik menghadapi dunia. Sebab ia telah memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah yang penuh hikmah. Ia tidak mengeluh dalam kesulitan, tidak sombong dalam keberhasilan. Ia pasrah tapi bukan berarti menyerah. Ia berusaha sebaik mungkin, tapi hatinya selalu bersandar kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Petik 2 Qsara 28. Jika kita masih sering gelisah karena urusan dunia, mungkin kita perlu lebih dalam memahami makna ma'rifatullah. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama. Tanda kedua seseorang yang telah memiliki makrifat tidak lagi menjadikan dunia sebagai orientasi utama. Ia tetap bekerja, berusaha dan memenuhi kewajibannya, tapi hatinya tidak terikat pada dunia harta. Jabatan dan pujian tidak membuatnya lupa diri. Sebaliknya, kehilangan sesuatu pun tidak membuatnya terlalu sedih. Sebab ia tahu bahwa dunia hanyalah sementara, dan semua yang ada pada kita hanyalah titipan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, jadilah engkau di dunia seperti seorang musafir atau seorang yang sekadar lewat di jalan. Petik 2 Hari Bukhari. Orang yang telah mengenal Allah dengan ma'rifat melihat dunia ini seperti bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. 3. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang telah mencapai makrifatullah tidak pernah berhenti bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ia selalu memandang setiap kejadian sebagai kasih sayang Allah. Ketika diberi nikmat, ia bersyukur. Ketika diuji, ia bersabar dan tetap bersyukur. Karena ia yakin di balik setiap ujian ada hikmah besar yang mungkin belum ia pahami saat ini. Syukur bukan hanya di lisan, tapi juga dalam perbuatan. Ia menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, dan hatinya selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. 4. Memandang semua makhluk dengan kasih sayang. Makrifatullah melahirkan cinta, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada semua makhluknya. Orang yang telah mengenal Allah dengan hakikat yang dalam akan melihat semua ciptaan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Ia tidak mudah membenci,
tidak suka mencela, dan tidak meremehkan orang lain. Sebaliknya hatinya dipenuhi kasih sayang dan empati. Bahkan kepada orang yang berbuat buruk padanya, ia tetap membalas dengan kebaikan. Sebab ia tahu bahwa setiap manusia sedang menjalani perjalanan spiritualnya masing-masing. Dan hanya Allah yang berhak menghakimi. 5. Senang beribadah dengan ikhlas dan khusyuk. Tanda berikutnya adalah kecintaan yang mendalam terhadap ibadah. Orang yang telah mencapai makrifat tidak lagi merasa berat untuk beribadah. Salat bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan jiwa. Zikir bukan sekadar ritual, tapi menjadi sarana untuk selalu merasa dekat dengan Allah. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menjadi latihan untuk menyucikan hati. Ia tidak lagi beribadah karena ingin dilihat manusia, tidak pula karena mengharapkan imbalan duniawi. Semua ibadahnya murni karena Allah, karena ia telah merasakan nikmatnya dekat dengannya. Nis tidak lagi takut kehilangan apapun selain Allah. Orang yang telah mencapai makrifatullah hanya takut kehilangan Allah. Ia tidak takut kehilangan harta, jabatan atau bahkan nyawa, karena ia tahu bahwa semua itu bukan miliknya. Ketika orang lain sibuk mengejar dunia, ia sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika orang lain takut terhadap masa depan, ia yakin bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik baginya. Ia hanya takut jika hatinya jauh dari Allah. Jika cintanya kepada dunia lebih besar daripada cintanya kepada Rabb-Nya. 7. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Tanda yang terakhir dan paling utama adalah kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Setiap hembusan nafas, setiap langkah kaki, setiap kejadian, semuanya dirasakan sebagai bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam segala hal. Di langit, di bumi, dalam dirinya sendiri. Ia tidak perlu lagi mencari Allah di luar sana, karena ia telah menemukannya di dalam hatinya. Ia selalu merasa diawasi, didengar dan dicintai oleh Allah. Inilah puncak dari makrifat, ketika seseorang tidak lagi merasa terpisah dari Allah, tapi selalu berada dalam naungan kasih sayangnya. Saudara-saudaraku, jika kita menemukan tanda-tanda ini dalam diri kita, maka bersyukurlah, karena itu berarti kita sedang mendekati hakikat ma'rifatullah. Namun jika belum, jangan berkecil hati. Ilmu ma'rifat adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan dan usaha terus-menerus. Jangan pernah berhenti belajar, berzikir dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah membimbing kita semua menuju makrifat yang sejati, hingga hati kita benar-benar dipenuhi cahayanya. Jangan lupa, tuliskan Allah di kolom komentar sebagai bentuk zikir kita bersama. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semakin banyak yang mendapatkan cahaya ilmu ini. Saudaraku, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju makrifatullah, kita sering bertanya-tanya, apakah ilmu yang kita pelajari sudah benar-benar meresap dalam hati?
Apakah makrifat kita kepada Allah hanya sebatas pengetahuan? Ataukah sudah mengakar dan membimbing hidup kita? Ilmu makrifat bukan sekadar teori. Ia adalah cahaya yang menerangi hati, membimbing langkah, dan mengubah cara kita memandang kehidupan. Ketika ilmu ini benar-benar telah meresap, tanda-tandanya akan tampak dalam keseharian kita, dalam ucapan, tindakan, bahkan dalam diam kita. Mari kita renungkan bersama 7 tanda bahwa ilmu makrifat sudah benar-benar bersemayam dalam hati kita. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Inilah 7 tanda bahwa ilmu makrifat sudah benar-benar bersemayam dalam hati kita. Satu hati menjadi tenang dan pasrah kepada Allah. Tanda pertama adalah ketenangan hati. Orang yang telah mencapai makrifatullah tidak lagi mudah gelisah atau panik menghadapi dunia. Sebab ia telah memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah yang penuh hikmah. Ia tidak mengeluh dalam kesulitan, tidak sombong dalam keberhasilan. Ia pasrah tapi bukan berarti menyerah. Ia berusaha sebaik mungkin, tapi hatinya selalu bersandar kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Petik 2 Qsara 28. Jika kita masih sering gelisah karena urusan dunia, mungkin kita perlu lebih dalam memahami makna ma'rifatullah. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama. Tanda kedua seseorang yang telah memiliki makrifat tidak lagi menjadikan dunia sebagai orientasi utama. Ia tetap bekerja, berusaha dan memenuhi kewajibannya, tapi hatinya tidak terikat pada dunia harta. Jabatan dan pujian tidak membuatnya lupa diri. Sebaliknya, kehilangan sesuatu pun tidak membuatnya terlalu sedih. Sebab ia tahu bahwa dunia hanyalah sementara. Dan semua yang ada pada kita hanyalah titipan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, jadilah engkau di dunia seperti seorang musafir atau seorang yang sekadar lewat di jalan. Petik 2 Hari Bukhari. Orang yang telah mengenal Allah dengan ma'rifat melihat dunia ini seperti bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. 3. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang telah mencapai makrifatullah tidak pernah berhenti bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ia selalu memandang setiap kejadian sebagai kasih sayang Allah. Ketika diberi nikmat, ia bersyukur. Ketika diuji, ia bersabar dan tetap bersyukur. Karena ia yakin di balik setiap ujian ada hikmah besar yang mungkin belum ia pahami saat ini. Syukur bukan hanya di lisan, tapi juga dalam perbuatan. Ia menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, dan hatinya selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. 4. Memandang semua makhluk dengan kasih sayang. Makrifatullah melahirkan cinta, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada semua makhluknya. Orang yang telah mengenal Allah dengan hakikat yang dalam akan melihat semua ciptaan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Ia tidak mudah membenci, tidak suka mencela, dan tidak meremehkan orang lain. Sebaliknya, hatinya dipenuhi kasih sayang dan empati, bahkan kepada orang yang berbuat buruk padanya. Ia tetap membalas dengan kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap manusia sedang menjalani perjalanan spiritualnya masing-masing, dan hanya Allah yang berhak menghakimi
5. Senang beribadah dengan ikhlas dan khusyuk. Tanda berikutnya adalah kecintaan yang mendalam terhadap ibadah. Orang yang telah mencapai makrifat tidak lagi merasa berat untuk beribadah. Salat bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan jiwa. Zikir bukan sekadar ritual, tapi menjadi sarana untuk selalu merasa dekat dengan Allah. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menjadi latihan untuk menyucikan hati. Ia tidak lagi beribadah karena ingin dilihat manusia, tidak pula karena mengharapkan imbalan duniawi. Semua ibadahnya murni karena Allah, karena ia telah merasakan nikmatnya dekat dengannya. Nis tidak lagi takut kehilangan apapun selain Allah. Orang yang telah mencapai makrifatullah hanya takut kehilangan Allah. Ia tidak takut kehilangan harta, jabatan atau bahkan nyawa, karena ia tahu bahwa semua itu bukan miliknya. Ketika orang lain sibuk mengejar dunia, ia sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika orang lain takut terhadap masa depan, ia yakin bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik baginya. Ia hanya takut jika hatinya jauh dari Allah. Jika cintanya kepada dunia lebih besar daripada cintanya kepada Rabb-Nya, 7. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Tanda yang terakhir dan paling utama adalah kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Setiap hembusan nafas, setiap langkah kaki, setiap kejadian, semuanya dirasakan sebagai bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam segala hal, di langit, di bumi, dalam dirinya sendiri. Ia dikala perlu lagi mencari Allah di luar sana, karena ia telah menemukannya di dalam hatinya. Ia selalu merasa diawasi, didengar dan dicintai oleh Allah. Inilah puncak dari makrifat, ketika seseorang tidak lagi merasa terpisah dari Allah, tapi selalu berada dalam naungan kasih sayangnya. Saudara-saudaraku, jika kita menemukan tanda-tanda ini dalam diri kita, maka bersyukurlah, karena itu berarti kita sedang mendekati hakikat ma'rifatullah. Namun jika belum, jangan berkecil hati. Ilmu ma'rifat adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan dan usaha terus-menerus. Jangan pernah berhenti belajar, berzikir dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah membimbing kita semua menuju makrifat yang sejati, hingga hati kita benar-benar dipenuhi cahayanya. Jangan lupa, tuliskan Allah di kolom komentar sebagai bentuk zikir kita bersama. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semakin banyak yang mendapatkan cahaya ilmu ini. Saudaraku, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju makrifatullah, kita sering bertanya-tanya, apakah ilmu yang kita pelajari sudah benar-benar meresap dalam hati? Apakah makrifat kita kepada Allah hanya sebatas pengetahuan? Ataukah sudah mengakar dan membimbing hidup kita? Ilmu makrifat bukan sekadar teori. Ia adalah cahaya yang menerangi hati, membimbing langkah, dan mengubah cara kita memandang kehidupan. Ketika ilmu ini benar-benar telah meresap, tanda-tandanya akan tampak dalam keseharian kita.
dalam ucapan, tindakan, bahkan dalam diam kita. Mari kita renungkan bersama 7 tanda bahwa ilmu makrifat sudah benar-benar bersemayam dalam hati kita. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Inilah 7 tanda bahwa ilmu makrifat sudah benar-benar bersemayam dalam hati kita. Satu hati menjadi tenang dan pasrah kepada Allah. Tanda pertama adalah ketenangan hati. Orang yang telah mencapai makrifatullah tidak lagi mudah gelisah atau panik menghadapi dunia. Sebab ia telah memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah yang penuh hikmah. Ia tidak mengeluh dalam kesulitan, tidak sombong dalam keberhasilan. Ia pasrah tapi bukan berarti menyerah. Ia berusaha sebaik mungkin, tapi hatinya selalu bersandar kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Petik 2 QSara 28. Jika kita masih sering gelisah karena urusan dunia, mungkin kita perlu lebih dalam memahami makna ma'rifatullah. 2 dunia tidak lagi menjadi tujuan utama. Tanda kedua seseorang yang telah memiliki makrifat tidak lagi menjadikan dunia sebagai orientasi utama. Ia tetap bekerja, berusaha dan memenuhi kewajibannya, tapi hatinya tidak terikat pada dunia harta. Jabatan dan pujian tidak membuatnya lupa diri. Sebaliknya, kehilangan sesuatu pun tidak membuatnya terlalu sedih. Sebab ia tahu bahwa dunia hanyalah sementara, dan semua yang ada pada kita hanyalah titipan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, jadilah engkau di dunia seperti seorang musafir atau seorang yang sekadar lewat di jalan. Petik 2 Hari Bukhari. Orang yang telah mengenal Allah dengan ma'rifat melihat dunia ini seperti bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. 3. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang telah mencapai makrifatullah tidak pernah berhenti bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ia selalu memandang setiap kejadian sebagai kasih sayang Allah. Ketika diberi nikmat, ia bersyukur. Ketika diuji, ia bersabar dan tetap bersyukur. Karena ia yakin di balik setiap ujian ada hikmah besar yang mungkin belum ia pahami saat ini. Syukur bukan hanya di lisan, tapi juga dalam perbuatan. Ia menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, dan hatinya selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. 4. Memandang semua makhluk dengan kasih sayang. Makrifatullah melahirkan cinta, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada semua makhluknya. Orang yang telah mengenal Allah dengan hakikat yang dalam akan melihat semua ciptaan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Ia tidak mudah membenci, tidak suka mencela, dan tidak meremehkan orang lain. Sebaliknya, hatinya dipenuhi kasih sayang dan empati, bahkan kepada orang yang berbuat buruk padanya. Ia tetap membalas dengan kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap manusia sedang menjalani perjalanan spiritualnya masing-masing, dan hanya Allah yang berhak menghakimi. 5. Senang beribadah dengan ikhlas dan khusyuk. Tanda berikutnya adalah kecintaan yang mendalam terhadap ibadah. Orang yang telah mencapai makrifat tidak lagi merasa berat untuk beribadah. Salat bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan jiwa. Zikir bukan sekadar ritual, tapi menjadi sarana untuk selalu merasa dekat dengan Allah.
Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menjadi latihan untuk menyucikan hati. Ia tidak lagi beribadah karena ingin dilihat manusia, tidak pula karena mengharapkan imbalan duniawi. Semua ibadahnya murni karena Allah, karena ia telah merasakan nikmatnya dekat dengannya. Nis tidak lagi takut kehilangan apapun selain Allah. Orang yang telah mencapai makrifatullah hanya takut kehilangan Allah. Ia tidak takut kehilangan harta, jabatan atau bahkan nyawa, karena ia tahu bahwa semua itu bukan miliknya. Ketika orang lain sibuk mengejar dunia, ia sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika orang lain takut terhadap masa depan, ia yakin bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik baginya. Ia hanya takut jika hatinya jauh dari Allah. Jika cintanya kepada dunia lebih besar daripada cintanya kepada Rabb-Nya, tujuh merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Tanda yang terakhir dan paling utama adalah kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan, setiap hembusan nafas, setiap langkah kaki, setiap kejadian, semuanya dirasakan sebagai bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam segala hal, di langit, di bumi, dalam dirinya sendiri. Ia dikala perlu lagi mencari Allah di luar sana, karena ia telah menemukannya di dalam hatinya. Ia selalu merasa diawasi, didengar dan dicintai oleh Allah. Inilah puncak dari makrifat, ketika seseorang tidak lagi merasa terpisah dari Allah, tapi selalu berada dalam naungan kasih sayangnya. Saudara-saudaraku, jika kita menemukan tanda-tanda ini dalam diri kita, maka bersyukurlah, karena itu berarti kita sedang mendekati hakikat ma'rifatullah. Namun jika belum, jangan berkecil hati. Ilmu ma'rifat adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan dan usaha terus-menerus. Jangan pernah berhenti belajar, berzikir dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah membimbing kita semua menuju makrifat yang sejati, hingga hati kita benar-benar dipenuhi cahayanya. Jangan lupa, tuliskan Allah di kolom komentar sebagai bentuk zikir kita bersama. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semakin banyak yang mendapatkan cahaya ilmu ini. Saudaraku, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju makrifatullah, kita sering bertanya-tanya, apakah ilmu yang kita pelajari sudah benar-benar meresap dalam hati? Apakah makrifat kita kepada Allah hanya sebatas pengetahuan? Ataukah sudah mengakar dan membimbing hidup kita? Ilmu makrifat bukan sekadar teori. Ia adalah cahaya yang menerangi hati, membimbing langkah, dan mengubah cara kita memandang kehidupan. Ketika ilmu ini benar-benar telah meresap, tanda-tandanya akan tampak dalam keseharian kita, dalam ucapan, tindakan, bahkan dalam diam kita. Mari kita renungkan bersama 7 tanda bahwa ilmu makrifat sudah benar-benar bersemayam dalam hati kita. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Silakan tulis solawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar,
sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Inilah 7 tanda bahwa ilmu makrifat sudah benar-benar bersemayam dalam hati kita. Satu hati menjadi tenang dan pasrah kepada Allah. Tanda pertama adalah ketenangan hati.